Wa min ma'asil udhuni al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu wa ila al-mizmari wat-tumburi wa sairil aswatil muharramah. Fasal wa min ma'asil udhun, dan termasuk daripada maksiat-maksiat telinga. Kalau kemarin berbicara tentang ma'asil lisan, yaitu maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan, maka malam ini pada pasal ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir di dalam kitab Sulamut Taufiq membahas tentang maksiat-maksiat telinga. Di antaranya adalah al-istima'u ila kalami qaumin, mendengarkan kepada perkataan golongan akhfauhu anhu, yang mereka golongan ini menyembunyikan akan perkataan itu anhu, daripadanya. Artinya ada sekelompok orang sedang membicarakan hal yang rahasia. Datang orang lain yang tidak termasuk dari golongan itu, ingin mencoba mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Karena kemungkinan mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang hanya berkaitan dengan golongan atau kelompok mereka saja, yang tidak ingin mereka semua diketahui oleh orang selain golongan mereka. Tidak boleh kita menelinga, mencari tahu tentang apa yang mereka bicarakan itu. Haram hukumnya. Apalagi perkataan tersebut adalah rahasia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuku yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mendengarkan kepada perkataan suatu golongan, wahum lahu karihun, dan sementara mereka golongan itu tidak suka kepadanya, subba fi udhunaihi, maka kelak akan dituangkan di kedua belah telinganya al-anuk yaumal qiyamah. Apa itu anuk? Al-anuk adalah ar-rasas al-mudhab, timah yang dilelehkan. Dari saking panasnya timah itu meleleh, lalu kemudian mencair. Nah, timah meleleh yang mencair itu kelak akan dituangkan ke telinga orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hati-hati, jangan fudul, kata orang Arab. Apa itu fudul? Selalu ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang lain. Gak bagus itu. Ketika melihat ada sekelompok orang sedang berkumpul-kumpul, dia nguping, pengen tahu apa sih yang dibicarakan orang ini. Hati-hati, telinga kamu nanti akan dituangkan oleh timah panas yang sudah meleleh kelak di hari kiamat. Artinya apa? Kamu masuk neraka. Gak mungkin orang masuk surga dituangkan timah yang meleleh di telinganya. Pasti orang yang diazab dan disiksa dituangkan timah panas yang meleleh ke telinganya itu tempat tinggalnya di neraka, darul azab, negeri yang penuh dengan siksaan. Hati-hati ketika melihat ada sekelompok orang sedang membicarakan hal yang rahasia. Mungkin ada orang lain yang bertanya-tanya, apa sih yang dibicarakan orang itu? Lalu kemudian dia dari hasil menguping, menelinga, mendengar, diceritakannya kepada orang itu. Aku tahu apa yang mereka bicarakan tadi. Kalian tidak tahu. Bangga dia.
Tahu nggak? Mereka tadi sedang membicarakan tentang begini, begini, begini. Oh, pantes, serius banget. Bangga dia, senang, orang tidak tahu dia tahu, diceritakan ke orang lain, senang dia. Hati-hati kamu, jangan senang-senang. Kelak di hari kiamat kamu nangis nanti. Napa? Telinga kamu dituangkan dengan timah panas yang meleleh. Na'udzubillah. Hancur semua genderang telinga kamu. Bukan hanya sekedar tuli lagi, hancur. Nanti dikembalikan seperti semula, dituang lagi, mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Sudah mendapat ancaman, dapat dosa, bangga lagi dengan dosanya itu. Buhan nikah mah gak ada yang tahunya. Kalau aku tahu mau dipandirkan buhannya tuh. Maaf pegerang, apa gerang. Nah, tahulah ujar buahnya gini, bangga dia dengan dosanya, bangga dengan ancaman yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bangga. Hati-hati. Paham? Dan termasuk maksiat telinga mendengarkan ilal mizmar, kepada seruling. Seruling di sini kemarin sudah dibahas di bab lisan, maksiat lisan, yaitu meniup seruling. Seruling di sini ditafsir oleh sebagian ulama, ada yang diharamkan yaitu mizmar karena ada riwayat haditsnya, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu yara, karena jenis seruling itu banyak. Maksudnya mayunfakh, sesuatu yang ditiup itu jenisnya banyak. Ada yang mengatakan mutlak, semua jenis alat musik yang ditiup, baik itu trompet, baik itu seruling yang terbuat dari bambu, baik itu saksofon, saksofon ya, asal bukan kelelepon. Itu haram semuanya katanya. Di antaranya adalah Imam Nawawi dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Tetapi sebahagian ada yang mentafsir, tidak semuanya. Ada jenis-jenis alat musik yang ditiup tetapi tidak haram, di antaranya adalah yara, kata mereka. Yara itu sejenis seruling yang terbuat dari qasab atau qasab bambu yang biasa dipakai oleh orang-orang yang hajir marawis. Nah, ini kata Imam Rafi'i boleh, dan Imam Ghazali juga membolehkan, Imam Bulqini juga membolehkan. Jadi ada di antara alat musik yang ditiup itu diperbolehkan oleh sebahagian ulama. Bahkan sebahagian thariqat yang mu'tabarah ada di antara kegiatan zikir mereka dengan menggunakan seruling tadi. Ada hadrahnya. Istilah orang sufi, mereka mengatakan sama'. Ketika mereka mengadakan ritual sama', zikir-zikiran, puji-pujian, madaih kepada Nabi, itu kadang mereka membarengi dengan seruling. Tujuannya apa? Agar membangkitkan jiwa spiritual, semangat, kejiwaan yang ada di dalam hati para hadirin, sehingga mereka bergairah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini ya boleh, kata Imam Ghazali, karena mereka asyik dengan Allah. Beda dengan seruling yang ditiup untuk dangdutan, itu mereka asyik dengan orang-orang fasik. Karena tujuannya berbeda, maka hukumnya berbeda juga, kata mereka. Jadi begitu. Dan alatnya juga diperselisihkan. Ini dalil orang-orang yang biasa mengadakan kegiatan hajir marawis. Jadi jangan asal-asalan haram-haraman. Lihat dulu, perhatikan dulu adillah para a'immah, dalil-dalil para imam. Karena hajir marawis itu digemari oleh sebagian orang soleh.
Dan mereka tahu tentang hadis haramnya mendengarkan mizmar. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang alim, ahli ilmu zahiran wa batinan. Itulah khilaf antara para ulama. Jadi tidak semua jenis alat musik yang ditiup itu haram, tetapi ditafsil. Nah ini menurut sebagian ulama. Tetapi ada yang mengharamkan secara mutlak, diantaranya Imam Nawawi itu. Watumbur dan tumbur. Apa tumbur? Mendengarkan tumbur. Bukan tumbur bahasa Banjar. Tumbur bahasa Banjar ribut artinya. Bising. Tumbur benar nih. Nah, bukan tumbur itu, bukan. Tumbur di sini adalah sejenis alat musik yang menggunakan tali senar. Gambus, mandolin, apalagi gitar, sama aja itu juga. Cuman tumbur ini talinya, tali senarnya itu agak sedikit dibandingkan dengan autar nanti. Jadi ya kayak biola gitu ya. Biola, mandolin, gambus. Kalau autar, nah autar ini yang sangat identik dengan gitar. Jadi begitu. Tumbur, haram kita mendengarkan tumbur. Ya, mandolin, petikan gambus dan sejenisnya yang ada tali senarnya. Ya, bukan tumbur, bising ribut bukannya. Wasairil aswatil muharramati, dan seluruh suara-suara yang diharamkan untuk didengar, maka telinga kita dianggap bermaksiat jika mendengarkannya. Suara perempuan yang mengumbar syahwat, jangan suka dengar musik-musik. Na'udzubillah, khawatir nanti telinga kamu akan dituang dengan timah di hari kiamat, dengan timah panas yang meleleh. Waliyadzubillah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a alatal malahi fid dunya." Barang siapa yang mendengarkan alat-alat musik yang melalaikan di dunia, lam yasma' qira'ata qurra'i ahlil jannah, kelak ia tidak akan mendengar bacaan para ahli qiraat di surga. Wa minhum Yusufu, dan di antara mereka qurra ahli qiraat di surga adalah Nabi Yusuf, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang menyampaikan ini di hadapan para sahabat. Nih yang suka mendengarkan alat musik, kata Nabi, kelak di hari kiamat dia enggak dengar bacaan para pakar-pakar qiraat. Siapa mereka? Pertama Yusuf, dan termasuk Muhammad juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia tidak akan masuk surga berarti. Pantas tidak mendengar. Orang di neraka mana mungkin dengar. Yang dengar itu hanya ahlul jannah, para penghuni surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi contoh maksiat telinga, wakal istima'i ilal ghibati wan namimah, dan seperti mendengarkan kepada ghibah, kepada pergunjingan, orang sedang mengupat keaiban saudaranya yang lain, kita jangan ikut-ikutan mendengar. Iya, jangan ikut-ikutan mendengar. Kenapa? Al-mustami'u syarikul qail. Orang yang mendengar itu turut serta dengan orang yang berbicara. Jika yang dibicarakan oleh orang itu kebaikan, maka yang mendengarnya juga baik. Yang dibicarakan ilmu, yang dibicarakan Quran, yang dibicarakan hadis, yang dibicarakan ahkam, hukum-hukum agama, semuanya baik.
maka yang berbicara itu dapat pahala karena dia dianggap melakukan ketaatan dengan lisannya. Sementara mereka para pendengar juga dianggap berbuat taat karena dia gunakan telinganya mendengarkan yang manfaat, sehingga yang berbicara dan yang mendengar sama-sama dapat pahala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini. Ada lagi kelompok yang kedua, yang berbicara dia mengucapkan kalimat-kalimat haram, seperti tadi ghibah, mengupat keaiban orang, membicarakan kejelekan orang. Itu dosa, maksiat lisan, sudah dibahas panjang lebar di pelajaran yang telah lewat. Karena itu dosa, maka orang yang mendengarkannya sama dengan mendengarkan dosa. Dia juga ikut berdosa. Kalau pembicara dapat jatah maksiat lisan, sementara si pendengar dapat jatah maksiat telinga karena dia mendengarkan yang haram itu. Na'udzubillah. Ini yang dimaksud dengan al-mustami'u syarikul qail, orang yang mendengarkan turut serta dengan yang mengucapkan. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruklah pula, jika taat maka taat pula, jika maksiat maka maksiat pula. Na'udzubillah. Paham? Jangan dengarkan. Ketika kita sedang duduk-duduk bareng dengan teman-teman kita, ada di antara mereka yang menggibah. Jika kamu adalah orang yang dituruti dan didengarkan perkataannya, suruh dia diam. Udah, kita bicara yang lain aja, selesai. Tapi jika kamu tidak didengar oleh dia, maka kamu saja yang pergi untuk meninggalkannya. Oh maaf ya, saya lagi ada kesibukan nih di rumah. Nggak bohong kok, karena setiap orang tuh pasti ada aja kesibukan di rumah itu. Iya kan? Ada pasti. Cuman piannya aja pengoler aja. Mutik sampah di hadapan aja udah mau. Kalau kesibukan tuh sebenarnya ada terus kalau kita rajin. Paham? Wan namimati, dan namimah, mengadu domba. Sama tuh. Ada orang ngadu domba, si anu tuh gini. Oh ya, sampaikannya pulang, si anu ya sampaikan. Akhirnya berantem. Nah, orang yang kayak gini jangan diberi peluang untuk bicara. Nah, kalau kamu termasuk orang yang disegani dan didengarkan ucapannya, suruh dia diam. Sini kita duduk membicarakan hal-hal yang positif, yang baik. Kamu jangan bicara tentang permusuhan, saya tidak suka. Gitu aja, biar dia kapok. Di lain waktu nanti nggak gitu lagi. Wasairil aqwalil muharramah, dan setiap perkataan-perkataan yang diharamkan. Perkataan-perkataan yang diharamkan itu banyak sekali perkataan-perkataan yang diharamkan. Di antaranya kalimat-kalimat yang dilarang untuk diucapkan karena di situ mengandung unsur pornografi misalnya. Apalagi dapat berpotensi mengumbar syahwat. Apalagi di hadapan dia banyak anak kecil yang di bawah umur. Itu sama sekali tidak menghasilkan perihal yang positif, sama sekali tidak. Yang ada adalah hal-hal yang negatif. Jangan kamu dengar. Kalau kamu dengar, kamu dosa. Kenapa? Kamu dapat maksiat, jatah maksiat. Apa? Maksiat uzun, telinga. Dia yang berbicara dapat jatah maksiat lisan. Karena al-mustami' syarikul qail. Gak ada sama sekali manfaatnya di balik ucapan-ucapan pornografi itu. Yang ada adalah mudarat. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena itu memancing-mancing sesuatu yang tidak baik. Apa tuh di Quran itu? Yuhibbuna an tasyi'al fahishah, apa gitu. Pokoknya ada kalimat an tasyi'al fahishah gitu. Mereka suka agar fahishah itu tersebar. Tahu fahishah? Al-qabihu minal qawli wal fi'li. Fahishah itu adalah yang jorok dari perkataankah atau perbuatan. Itu fahishah namanya. Perkataan yang jorok adalah yang menyangkut perihal-perihal sensitif. Menyebut hal bahagian sensitif dari
tubuh lelaki, menyebut bahagian sensitif dari tubuh wanita, itu fahisyah. Atau perbuatan diperagakan kadang-kadang. Itu Quran sangat melarang hal-hal yang kayak gitu, antasyi'al fahisyah. Buka aja tuh di Quran itu. Hati-hati. Gak ada manfaatnya. Kamu tetap duduk denger kayak gini, dosa kamu. Tapi yang bicara itu Bib, penceramah Bib, misalnya ya. Hatta penceramah. Kalau perlu penceramah ini diceramahi lagi. Ya. Supaya gak ngomong asal-asalan. Bahaya itu. Andai kata perkataan fahish itu bagus, rafat itu bagus, mana mungkin dilarang orang yang berangkat haji dan umroh untuk mengucapkan kalimat itu. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang sudah wajib menunaikan haji pada bulan-bulan maklumat itu, maka tidak boleh melakukan rafat, perkataan porno, jorok, ceroboh, atau melakukan perbuatannya seperti jima. Karena itu dalam keadaan nusuk muhrim, dalam keadaan berihram, umroh atau haji dilarang. Wala fusuqa, dan jangan pula melakukan kefasikan. Wala jidala, dan jangan pula melakukan pertengkaran, perdebatan fil haji, di dalam haji. 3 hal yang dilarang. Bahkan pertama kali yang disebut oleh Allah Ta'ala adalah ar-rafath. Rafath itu yang pertama kali disebut, kalimat-kalimat jorok itu. Kemudian fusuk, baru kefasikan. Kalimat jorok dengan fasik digandeng sama Allah. Kenapa? Sama-sama jahat, gak baik. Digandeng lagi dengan yang ketiga, jidal, pertengkaran, perdebatan. Kefasikan dan perdebatan, siapa yang bilang baik? Pasti semua akan mengatakan itu jelek. Pertengkaran, rafat, fusuk, kefasikan. Begitu juga rafat. Apalagi kalau yang mengucapkan itu penceramah, dikenal sebagai ustadz misalnya, itu akan menjadi figur teladan bagi yang mendengarnya. Kalau ustadz hanya berbicara porno, muridnya praktek. Betul, dianggap lengah, lalai. Itu dianggap sepele nanti sama mereka. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ujar guru semalam ini ya. Sudah praktek mereka nanti. Gurunya kada asa-asaan bepander nang corobo-corobo, maka muridnya kada asa-asaan mempraktekkan yang corobo tadi. Hati-hati ini. Masih suka kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu, tinggalkan. Biar kapok dia, biar jadi pelajaran. Apalagi di tempat-tempat yang dibacakan Maulidur Rasul, dibacakan akhlak budi pekerti mulia Nabi kita Muhammad SAW, dibicarakan tentang syama'ilnya, keindahan tubuhnya, keindahan tutur katanya, keindahan tingkah lakunya, perbuatannya, malah dikotori dengan kalimat-kalimat porno tadi. Jangan ikuti, jangan dengarkan. Kalau ulama sudah mengucapkan kalimat-kalimat tidak layak, gugur muruahnya. Tahu muruah? Muruah itu adalah harga diri, marwah, reputasi. Kalau muruah sudah gugur, maka dia tidak punya adalah lagi. Tidak ada adalah lagi pada orang itu. Artinya tidak akan adil lagi. Gak sah jadi saksi nikah itu. Gak sah jadi wali nikah kayak begitu. Karena apa? Adalahnya sudah gugur. Itu namanya kharimul muru'ah namanya. Kharimul muru'ah, yang sudah rusak muru'ahnya. Karena apa? Jadi jelek. Mestinya dia menjaga reputasi, menjaga muru'ahnya, karena dia sosok yang diteladani. Mestinya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mendidik, mengedukasi kepada para mustami'in, pendengarnya, murid-muridnya, bukan malah menjerumuskan.
Andai kata pembacaan maulid dibacakan, Rasulullah hadir, malaikat hadir, ustadz penceramah ini hadir bicara yang kotor-kotor, itu Nabi pergi meninggalkan majelis itu. Malaikat kabur semua meninggalkan itu. Sejak kapan Nabi suka dengan kalimat itu? Kalau Nabi tidak suka, gak mungkin Nabi akan hadir di situ. Kalaupun hadir, Nabi akan pergi meninggalkan majelis jorok tersebut. Pergi Nabi, tidak akan pernah bertahan. Gak kuat Nabi dengar kayak gitu. Karena Nabi itu pemalu. Ya, lebih malu daripada wanita-wanita Arab yang diam di kemah-kemah mereka. Baca coba sejarah Nabi. Saya kan ingin menghibur umat Nabi Muhammad. Menghibur apa hobi? Jangan-jangan hobi. Sejak kapan hiburan umat Nabi Muhammad dengan kalimat-kalimat porno? Sejak kapan? Sejak kamu ada. Masa hiburan umat Nabi Muhammad dengan kalimat porno? Ente ini umat Nabi Muhammad terhibur dengan kalimat porno. Umat Nabi Muhammad itu ciri-cirinya meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sendiri yang mengatakan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sehingga hawa nafsu keinginannya mengikut dengan ajaran yang aku bawa, kata Nabi. Apakah ajaran kalimat pornografi itu ajaran yang dibawa Nabi? Kalau bukan, berarti orang mukmin tidak mau tertawa, suka dan gemar dengan kalimat itu. Karena dia beriman dan hawa nafsunya mengikut dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk di antara yang merusak muru'ah, mimma yakhrimul muru'ata kasratud dhahki, banyak tertawa. Itu termasuk yang merusak muru'ah, banyak tertawa. Paham? Beliau lain lagi, beliau tuh wali. Wali? Wah, wali itu harusnya lebih takwa dari kita orang biasa. Kita orang biasa saja sungkan ngucapin kalimat itu. Masa wali bisa mengucapkan kalimat itu? Mestinya wali itu lebih takwa daripada orang biasa. Karena dia lebih takwa dari orang biasa, dipilih oleh Allah jadi kekasihnya. Wali-wali enak banget. Memang tahu ente ciri-ciri wali. La ya'riful wali illal wali. Ente wali ya, Pak? Berani bilang orang wali. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Macam-macam. Tanggung jawab ente nanti. Lidah ente itu fulan wali, fulan wali. Tanggung jawab nanti kamu. Yang mengangkat orang itu jadi wali Allah Ta'ala, bukan ente. Enak banget, kayak hebat aja ngatur dikit-dikit wali. Wali, wali, wali. Hebat ente ya. Sejak kapan ente bisa ngangkat orang jadi wali? Ujar. Kalau ujar bening diam. Ujar itu ragu-ragu. Na'udzubillah. Husnudzon aja. Iya, husnudzon kita. Tapi kamu suudzon dengan hadis-hadis Nabi. Kamu husnudzon sama dia, suudzon sama hadis-hadis Nabi. Kamu suudzon dengan aqwal ulama. Prasangka baik sama yang kayak gini, berarti kamu prasangka buruk dengan yang lawannya, sebaliknya. Nggak mungkin keceplosan. Hari-hari kayak gitu keceplosan. Kesalahan itu cukup sekali. Selanjutnya jangan salah lagi. Macam-macam sudah di akhir zaman. Disebutkan juga di situ di antara di dalam minhaj itu, di antara yang merusak muru'ah itu idamatur ruqsi atau idamatur raqsi. Apa idamatur raqs? Idamatur raqs suka sering joget-joget. Dan itu tergantung, takhtalifu biikhtilafil ashkhas wal amkinati wal azminah. Tergantung dengan
perbedaan orang-orangnya, tempatnya, dan masa waktunya. Jika dia orang yang alim, keseringan joget, hatta jogetnya joget zapin atau marawis. Kalau dia orang yang alim, sering kayak gitu, rusak muruahnya nanti. Kalau sudah rusak muruahnya, nggak bisa hilang keadilannya. Tapi kalau sewaktu-waktu nggak apa-apa. Sewaktu-waktu nggak apa-apa. Di momen-momen tertentu. Makanya bikhtilafil ashkhas wal azminah. Tergantung orangnya, tergantung waktunya, wal amkinah, dan tergantung tempatnya. Kalau tempatnya di tempat terhormat dan waktunya memang momentumnya momentum bahagia, pernikahan, menyambut hari lahirnya Nabi, atau datangnya orang yang pergi jauh, datang dari haji atau umroh, nggak apa-apa. Karena zamannya memang zaman bahagia, tempatnya tempat yang terhormat, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Dan itu tergantung ashkhas juga. Ada orang yang mungkin karena kalimat sering di sini menurut uruf. Kalau orang yang alim, ulama besar, tidak layak dia sering-sering joget kayak gitu. Kalau dia joget lebih dari sekali, mungkin dianggap kharimul muru'ah, nggak boleh dia. Ya mungkin sekali-sekali lah. Jangan sering-sering begitu. Kalau sudah sering, apalagi jogetnya bukan zapin. Kalau zapin itu nggak apa-apa, karena zapin itu irtifa wal inkhifad, merendah ke atas, atas bawah, inkhifad dan irtifa. Ya. Tapi kalau sudah jogetnya takassur wat tathanni itu lenggak-lenggok, itu takassur wat tathanni, kayak bencong, haram hukumnya sudah itu. Bukan zapin lagi itu tripping namanya itu. Tripping alias sinting. Naudzubillah. Hah? Apa? Sinting ke singing? Singing ya? Gak apa-apa, kurang lebih lah. Singing, sinting, tripping, tengging. Ya. Hati-hati. Kalau ada unsur takassur wat tathanni, bukan merusak, sekedar merusak muruah lagi, haram, dosa itu. Biar sekali. Kayak bencong, lenggak-lenggok. Gak ada zapin kayak gitu. Nah, dia sedang asyik tetap asyik, tapi kontrol syariatnya juga. Itu nantinya bukan asyik dengan Rasulullahnya, tapi asyik dengan hawa nafsunya jadinya. Kayak orang di diskotik aja jadinya. Lenggak-lenggok kayak perempuan. Laki-laki nih, bencong kamu. Tapi dia ustad bencong. Atau ustad kalau kayak gitu ya ustad bencong namanya gitu. Na'udzubillah. Hati-hati. Belajar coba agama itu. Ilmu itu diamalkan. Mudah-mudahan kita dilindungi dari yang kayak beginian. Amin ya rabbal alamin. Wasairil aqwalil muharramah, dan seluruh perkataan-perkataan yang diharamkan. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sama'u qahran wa karihahu. Beda dengan apabila masuk kepadanya as-sama', memperdengarkan alat musik yang haram tadi, qahran, dalam keadaan terpaksa, tidak dikehendaki olehnya, wa karihahu, dan ia pun tidak menyukainya. Maksudnya begini, kita menghadiri acara perkawinan tetangga kita, hadir duduk di sana, nggak tahu, lah hadir duduk makan-makan, oh selamat, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah pengantin ini. Tiba-tiba ting 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 di belakang, apa itu? Pengorbanan. Ya sudah, dangdut, subhanallah. Itu terpaksa kita ya. Terpaksa, kita nggak menginginkan. Gimana kalau kayak begitu? Kalau terpaksa kayak begitu, kata beliau, wajib di hatinya untuk benci, tidak suka. Wa karihahu, dan ia tidak menyukainya. Waduh, saya nggak ngira kalau ada dangdutan kayak gini. Saya kira cuma acara perkawinan, hiburannya mungkin qosidahan, dangdutan. Tidak apa-apa karena dia tidak tahu dan dia pun tidak menyukainya.
Tapi ingat, di samping dia tidak menyukainya, walazimahul ingkaru, dan wajib baginya untuk mengingkarinya. Wajib baginya untuk mengingkarinya. In qadara, jika dia mampu, begitu. Jadi dia bilang, maaf Pak, ini yang kawin anak sampean kan? Iya. Sampean menginginkan keberkahan kan? Doanya aja, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi bagi kalian berdua dan atas kalian berdua, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan antara kalian berdua dalam kebaikan. Minta diberkahi. Betul nggak Pak? Nggih, betul. Nih musik-musik yang di depan pian ini mengundang murkanya Allah loh Pak. Doa-doa yang dipanjatkan untuk anak bapak supaya berkah diangkat sama Allah gara-gara musik ini Pak. Kasih tahu begitu. Akhirnya nanti anak bapak tidak seumur jagung kawin cerai, gak harmonis. Kenapa? Gak ada berkah di rumah tangganya. Kenapa? Nih sebabnya musik-musik kayak gini. Wah, kasih tahu begitu. Jika dia mampu, ya. Tapi kalau kamu tidak punya taring, jangan macam-macam. Nah, setelah begitu, ini Pak haram, nggak boleh. Apaan kamu? Pulang. Diusir orang itu. Ya, jadi lihat-lihat dulu. Kira-kira ini nerima nggak nasihat kita? Begitu. Kalau enggak ya, kitanya yang pergi. Paham? Faslun, pasal wa min ma'asil yadain wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang maksiat kedua tangan. Mudah-mudahan Allah taala melindungi kita daripada maksiat-maksiat yang zahir dan yang batin, dan dari dosa-dosa yang kecil apalagi yang besar. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.